وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وبعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فأحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية أهل الجنة تحية مباركة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Apa kabar panjenengan semua Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Semoga sholat ibadah zuhur kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa-doa panjenengan, doa-doa kita, obsesi cita-cita kebaikan kita semoga Allah permudah kiranya. Amin ya rabbal alamin. Pertama kali tentunya tiada kata yang pantas keluar dari lisan mulut kita bersama kecuali syukur puji kita persembahkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Di hari yang penuh dengan kemuliaan ini Allah masih kumpulkan kita di Masjid An-Nahar gedung CBR 2 building. Semoga pertemuan kita ini kelak nanti menjadi saksi di hadapan Allah di padang mahsyar. Kita termasuk apa yang Rasulullah sebutkan dalam hadis wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya selalu rindu terpaut dengan Allah pasti dia nanti akan mendapatkan apa? Naum nanti hari kiamat. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan semua Bapak Ibu kepada qudwah teladan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang siang pada hari ini kita akan bedah sifat-sifat mutiara beliau, kita akan bedah sejarah hidup beliau. Salawat salam juga kita sampaikan kepada keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, kepada siapa saja juga dari umat pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau. Semoga semua kita di sini nanti diakui menjadi pengikutnya, diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, dan bisa mendapatkan syafaat beliau dengan izin Allah pada mahsyar. Amin. Allahumma amin. Topik kita pada siang kali ini sudah hampir 1 tahun Pak Rizkin yang ketemu ya Pak. 1 tahun ya kan? 1 tahun kita setahun 2016 2017 kita akan meneruskan kajian kita sirah, yaitu menyelami mutiara sifat-sifat Rasulullah SAW. Dulu saya ingat 1 tahun yang lalu ini belum tutup. Derek tutup menikah ngaji kitabnya, ya belum tuntas. Menyegarkan kembali ingatan kita di luar sifat wajib Rasul yang 4. Apa sifat wajib Rasul yang 4? Sidik, terus tabligh, amanah, fatwa. Di luar sifat wajib Rasul 4 ini ada segudang banyak mutiara sifat-sifat Rasul yang perlu kita jadikan teladan qudwah. Apa yang pertama? Annahu sallallahu alaihi wasallam jawadun karim. Nabi Muhammad SAW itu orang yang peduli, care, breh. Tahu breh? Jawa Tengah, Jawa Timur. Bukan gereh, kalau gereh warangi wasin. Breh, dermawan. La yamna'u ahad idza sa'ala. Nabi tidak pernah menolak jika ada seorang memohon kepada beliau. Berada. Nanti kita akan bahas sifat-sifat dari beliau
fi syahr atau syahrain la yuqadu fi baitihinna. Allah, sedih kita nangis. Kadang-kadang 1 bulan sampai 2 bulan, 1 month, 2 months, di rumah Nabi di dapurnya tidak ada api menyala. Apa maknanya? Tidak ada yang dimasak. Sederhana sekali. Orang kontak sampai jatuh ganjel batu Nabi, dia menggali parit. Saat itu Muhammad menengok, Allah, Nabi mengganjel perutnya kelaparan. Bosok ini kelempek. Dia nangis saat pulang ke rumah, bilang kepada istrinya, saya sebelih ini kambing, kita masak. Saya tengok Nabi Muhammad sudah jatuh pada ganjel parit. Orang sekarang tapak ya kan? 7 turunan dipikir tadi, dikasih kesempatan Allah untuk taubat, dan taubat. Akhirnya masuk, pesantren juga miskin, ya kan? Tamasnya Nabi tak pernah tahu kepada orang-orang apa yang sering masa sunat. Maka kalau Bapak tengok dalam surah 63, surah berapa 63? Surah Al-Munafiqun ini kan, terus 28. Mulai ayat 9, 10, 11, nanti ada orang menyesal ketika dulu di dunia bakhil, pelit, koret, kikir. Begitu mau datang kematian, apa dia mohon kepada Allah? Apa dia bilang? La, laula akhartani ila ajalin qarib. Becek panjenengan ya Allah, tunda saya sedikit waktu untuk berbuat baik. Apa yang dia akan kerjakan? Fa as-saddaqu, aku akan berbakti. Orang kalau mau mati, apa kata Allah dalam surah 9 ayat 9-nya, surah 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Allah jawab ayat 11. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Wahai orang yang beriman, kata Allah, jangan sampai keluarga kita, anak panjenengan, istri kita, suami ibu, cucu kita, dan harta titipan Allah, amanah rezeki, jangan sampai menterlenakanmu untuk mengingat Allah. Dahsyat ya. Maka dalam Islam, keluarga dan harta berarti pemahaman terbaik. Jadikan sebagai keberkahan untuk mengingat dekat kepada Allah. Begitu. Jangan sampai. Kalau dia terlena dengan keluarganya, anak-anak, istrinya, suaminya, dan terlena juga dengan harta yang dia miliki untuk mengingat Allah. Sikil jadi sirah jadi sikil, ya kan? Kaki jadi kepala jadi kaki. Waktu topis kata Allah, faulaika humul, mereka itu orang baru. Ayat sebelumnya dasar Quran. Tengok dulu, kita selami sifat Nabi pertama. Wa anfiqu, dan dermakanlah, kata Allah, mimma, minnya sampai ngaji bahasa tafsir sini. Min tabu'id namanya. Siti baik. Min sebagian, minnya itu min sebagian. Sedikit saja
dari apa yang kami anugerahkan kepada sebagian. Tidak usah setengah, tidak usah semua, tidak usah sedekah kabeh, tidak usah sedikit. Kapan itu Pak? Min qabli ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum salah seorang di antara kalian datang dijemput apa? Al-maut, kematian. Kalau sudah datang kematian, fayaqula, dia berdoa, Rabbi ya Allah, laula akhartani, jika sekiranya panjenengan akhirkan ajal saya. Ada bisa. Apa yang dia mau inginkan Pak? Kalau kasih 5 menit aja, wahab palsu di jalan Allah. Fa'asaddaqa, sungguh aku akan berbagi. Wa akum minas sholihin, aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik, beramal saleh. Allah jawab, wala yuakhirullah, lan ora bakal dan tidak akan pernah, never yuakhirullah, Allah mengakhirkan nafsan, jiwa seseorang, manakala kalau datang ajaluha, ajal kewafatnya. Tidak pernah akan Allah akhir. Kesannya orang kalau mau mati dia datang mau dimpakan. Tidak. Insyaallah. Wallahu, dan adalah Allah khabirun bima ta'malun, Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Minimal panjenengan yang eksekutif, profesional, karyawan semua. Jam 7, jam 8 masuk, pulang sore. Minimal sholat Jumat di masjid saya bertahan, ada itu kotak. Minimal Jumatan masukkan. Minimal seminggu. Minimal Jumatan gitu. Kasih yang terbaik. Jangan yang dikeluarkan warna biru, kayak kenapa warna biru. Kalau yang warna ungu nih lah. Biru teror, teror. 10, 50 kalau masuk kota Pak, nampak? Banyak. Bapak kuliner, Starbucks, 50 itu otot. Begitu mau masuk, kayak tenang, saya kata guys. Keluarnya 10.000 nih. Ternyata bukan 10.000 lagi yang keluar, 100.000 pakai mana-mana juga itu. Itu 50.000 bawa kuliner, nampak banyak tapi itu. Karena ini bawa ke pasar, nah itu cabai sekilo tadi. Halo, Pak, benar? Disitulah tantangan iman godaan. Dan Rasul memuncak kedermawanan beliau siap-siap ketika di bulan Ramadan. Maka rahasia orang kalau sudah mau meninggal itu, dan di kuburan itu kalau dia mau diminta dihidupkan Allah, dia akan bersedekah. Itulah dasar. Tidak usah kabeh, tidak usah separuh, sebagian saja. Maka Nabi teladan dalam hal ini. Sifat Nabi selanjutnya dua sifat Rasul, kana ahsanuhum khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad SAW menikah adalah ciptaan Allah yang terbaik secara fisik, juga khuluqan secara karakter, akhlak. Bukan hanya secara fisik tampilan baik, tapi hatinya busuk. Tidak. Busuk secara fisik mutlak, absolut, terbaik, dan secara akhlak karakter juga baik. Maka Allah sebut, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad benar-benar di atas karakter budi pekerti yang mulia. Masya Allah. Tunduk musuh dengan akhlak. Selanjutnya, ini sampai panjangan meletek, Pak Rozikin, kita harus meletek sifat-sifat di luar sifat wajib sampai minimal ada yang kita ini. Nabi punya sifat selanjutnya, wa atyabuhum rihan. Nabi itu wangi semerbak harum. Masya Allah. Termasuk sunnah, bersunnah adalah kita pakai parfum, apalagi ketika hari sunnah bagi laki. Nabi itu wangi. Arafu susana, air keringat Nabi kal miskil abyad, seperti minyak asli putih. Coba air keringat panjenengan kita. Apalagi habis makan semur jengkol nasi uduk Betawi, ya kan? Keringatan lagi. Air keringat Nabi. Berebut sahabat di perang Badar waktu Nabi bekerja. Dan termasuk sunnah dalam Islam tatayyub, berwangi-wangi. Parfum yang terbaik di Timur Tengah.
Set. Allah merepelek tenang. Enak ya Allah. Itu baru minyak wangi di dunia. Dan kalau umroh lagi beli pakai sikit. Jangan yang di Jeddah, 100 rial 3 botol, udah ke semenit hilang nih kan. Brandy masuk ke toko. Cari. Saya pernah tanya, saya rupiahkan itu saya pakai HP. Wah ini kasih sampel. Oh no, sampelnya saya bawa pulang lagi. Ini kan ditaruh di kertas itu. Masukkan lipatan baju di lemari. 2 minggu saya ya Allah bang ini, Masya Allah. Saya kalikan Pak, hampir 2,5 juta. Tunggu Pak, mulai sapor dulu. 2,5 juta. Adalah sekitar yang 100 ya, 75 ya, cukup DG setahun sesekali kan. Enaknya. Maka Rasul itu menganjurkan kita itu tatajud berwangi-wangi. Terutama kapan? Masuk masjid sholat. Jangan pakai sholat, ada kondangan toh. Begitu menghadap Allah, kaosnya dijederes, gak bertemu orang. Sok paling depan, mampu nih orang terang. Kanan kiri temannya, nahan bekan 2 rakaat. Bukan khusus, nahan bekan, nahan bekan. Menahan ini pun juga sifat Nabi Muhammad SAW. Wa ahsanuhum asyratan. Nabi itu orang yang supel, pintar bergaul. Kepada siapa saja Nabi bergaul. Mau level rendah, menengah, semua middle, semua tanpa memandang latar belakang. Dan dakwah Nabi pun pertama yang menyambut adalah orang-orang yang dianggap lemah. Benar kan? 200 tahun yang lalu kita pengikut Rasul, dakwah Rasul. Memang sudah tua. Para nabi ketika berdakwah yang mentalbiyah, merespon, menjawab panggilan dakwah Nabi, semuanya orang-orang yang seolah-olah dihina atau dipandang dengan mata sebelah. Contoh, pengikut Rasul banyak dari kalangan orang-orang biasa kan. Akan dari Afrika. Siapa itu? Muazzin Rasul. Seorang budak dimerdekakan. Mulia dia di hadapan Allah dengan dunia. Pengikut Nabi Musa di kota Mesir. Pak, di mana? Sama sih. Kota Mesir. Adalah orang-orang yusta'bad yang diperbudak oleh siapa waktu itu? Begitu Nabi Musa bawa dakwah iman Islam, dia tahu orang yang masuk Islam beriman kepada Allah akan bebas dari penghambaan perbudakan, masuk Islam. Orang yang termarginal. Maka Nabi itu tidak pandang pilih bergaul kepada siapa saja. Enggak gengsian bahasa Jawa ini. Apa itu bahasa? No profile atau no profile operation. Cari mau saja. Gampangan Nabi. Ke pasar, jalan, belanja sendiri. Dia kan? Masya Allah. Tapi bukan pencitraan ya kan, biasa balik kuntai ya kan, nah. Selanjutnya sifat Nabi SAW, wa asyadduhum lillahi khasyatan. Nabi punya sifat orang yang paling takut kepada Allah SWT. Dan ini harus diwarisi oleh ulama, habib, tengku, buya, kiai, para ustadz, harus takut kepada Allah. Gimana kalau kiai kemudian tidak takut kepada Allah, tambah nantang Allah Rasul, aduh sedih kita. Maka Nabi itu mengajarkan kita punya sifat orang yang takut kepada Allah. Suatu saat ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu anha disebut dalam riwayat sahih bertanya kepada Rasul, Masya Allah, sebelum subuh bangun bermunajat kepada Allah, sholat sampai dia tawar qadamai, kedua telapak kaki tungkaknya itu telapak bengkak-bengkak. Saking ya bitiwaril qiyam, saking lamanya beliau berdiri bermunajat kepada Allah sholat. Kemudian Aisyah bertanya, lima fa'alta zalika ya Rasul? Mengapa panjenengan lakukan itu wahai Rasul? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Dosamu kalaupun ada sudah diampuni Allah yang lalu dan yang akan datang. Apa jawaban Nabi Pak? Masya Allah, teladan bagi kita. Afala akuna abdan syakuran ya Aisyah. Tidakkah boleh saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kaki
kita Pak Rozikin kadang-kadang bengkak juga, keserius pesan. Kadang-kadang ini kadang-kadang di perusahaan malam Jumat atau Kamis sore dan krepaan main futsal di konjone, dia kan keceklik bengkak, bukan karena bengkak lama begini. Begitu sholat berdiri dikit, sholat zahar, maghrib, isya, subuh, imamnya panjang dikit, wis modok gerem. Ya karim ya Allah. Dengarkan belum dia jadi suruh jadi imam, baru jadi makmum. Nyangkut nanti itu, geremnya itu ular, pojok. Mudah-mudahan tidak ada di sini Pak. Kalaupun ada tamunya nggak ada yang ngaku, jangan sampai. No, mendengarkan panjenengan. Pak Izamul Quran, Mustami'u lahu, wa ansitu la'alakum turhamun. Manakala Quran dibacakan, baik dalam surah, dengarkan dia, resapi, Allah turunkan rahmat kepada usul, paham dan berdiri. Jangan usul. Udah nggak enak suaranya itu, imam pun perasaan. Ngangkut di sana nular itu nanti jawabin. Ya karimu ya badan. Rumah mendengarkan Quran aja dibaca masih berhitung Allah. Nabi takut pada Allah. Nangis macam Quran. Tengok. Sifat Nabi selanjutnya la yaqdamu li nafsi wa la yantakimu laha. Ini sampai sini dulu tahun yang lalu. Wa inna ma yaqdamu izan tuhikat hurmatullah. Ya kan? Hatta yantasirul haq. Nabi tidak pernah marah. Boten nate piyambake Kanjeng Nabi menikah murid-murid. Bahasa Jawa Tengah, Jawa Timur, bahasa Medan, Jawa nih kan. Kalau itu berkaitan tentang pribadi beliau. Apa rekam jejak Quran? Tuduhan yang dialamatkan kepada Nabi. Nabi dikatai apa? Maj. Apakah Nabi marah? Nanti ayat yang menjawab. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Muhammad, engkau bukan orang gila dengan membawa nikmat karunia Tuhan, membawa dakwah iman dan Islam. Engkau orang yang benar. Apakah Nabi marah dikata-katai Majnun dengan musuh-musuhnya? Nah. Apalagi Nabi dikatai sahir. Apa sahir? Penyihir. Syair, penyair. Nabi tidak pernah marah kalau berkaitan li nafsihi, tentang pribadi beliau, wala yantaqimu laha, dan Nabi tidak pernah terbesit untuk balas dendam. Mata-matain, ujuk-ujuk itiin, ujuk-ujuk makan, tidak ada. Tidak ada. Hati-hati panjenengan ini, hati-hati. Jangan cari musuh, ya kan? Kalau bertemu musuh nggak boleh lari. Jangan cari musuh, kata Nabi. La tatamannaw liqa'al adu. Bahasa Jawa orang saja boleh molo. Tahu boleh molo? Tidak usah nyari molo, tahu molo? Karena. Tapi kalau ada musuh datang nggak boleh lari. Itu dalam Islam. Hati-hati Pak. Sekarang undang-undang ITE, diintip terus, apa sih bedo diintip, itu dicekal, ya kan? Allah. Nabi tidak pernah punya sifat begitu. Tidak pernah ada keinginan pada Islam. Kalau berkaitan pribadi beliau dihina, dicerca, dicaci, tidak. Mau sempel variabel sifat ini, mau sempel contoh, mau tidak? Nenek tua di pojok pasar Koibuko, pagi sore mencerca Nabi, nenek tua Yahudi buta. Nabi yang kemudian menyuapi pagi dan petang. Sambil menyuapi Nabi dicerca di depannya. Allah, bayangkan. Nenek tua ini nanti akhirnya masuk Islam bersyahadat pada kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar meneruskan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meneruskan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disulami nenek tua Yahudi ini bilang, disebut dalam sini, jangan sampai ini sombong kok kasar juga ini. Kok kasar kok beda sampai wong sebelum. Anda kok sampai ini kok kasar? Sebelumnya nggak begitu kasar. Terjadi di apa? Yang sebelumnya menyuapi Anda, wahai nenek, orang tua saya adalah Rasulullah Nabi saya Muhammad. Nangis nenek itu, nangis nenek itu nangis. Kenapa ini dia yang saya cerca, saya maki di waktu yang bersamaan dia memberikan peduli kepada saya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nenek tua ini masuk Islam, syahadat di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak pernah ujuk-ujuk PTG, ujuk-ujuk bakar, tinggalan zaman bro. Ya. Tak pernah lagi
balas dendam. Zaman sekarang bukan zaman batu kawan. Zaman IT, teknologi, orang nggak bisa dibodohi lagi. Terbuka wawasan orang. Ya kan? Mustawa ulama ini udah globalisasi levelnya udah. Dunia sana terjadi, bisa kita tangkap sekarang. Zaman dulu bolehlah ditutup-tutupi, saya tidak bisa cerita. Intinya Nabi tidak pernah marah kalau berkaitan tentang apa? Pribadi beliau dihina dicaci. Kapan marah Nabi? Wa inna malan angin sak mestine yaqdabu menikah murid-murid. Rasulullah hanyalah Rasulullah marah lizantuhikan hurumatullah, manakala kehormatan agama Allah diinjak-injak. Mau contoh? Masih ingat contohnya? Mudah-mudahan pura-pura sumpi panjenengan itu lagi. Mau contoh ini? Tahun kedua Hijriah, ya kan? Pada bulan Syawal setelah perang Badar, ya kan? Seorang muslimah Madinah dilecehkan kehormatannya, dipermainkan harga diri keimanannya, dibuka jengkotnya oleh Yahudi Paimuka di pasar. Ketika ibu ini menunggu, ini sudah saya sering sebutkan. Ketika ibu ini menunggu apa? Menyepong emas, bagus panjangan Abdul Mumtaz, Masya Allah, Zamir Al-Baqawiyah ya Syekh, ingatannya kuat, Masya Allah, Barakallahu fiik. Harus panjangan sampai loto. Inilah awal mula penistaan dalam sejarah. Madinah itu adalah miniatur masyarakat majemuk, heterogen. Ada suku Aus Khazraj mewakili musyrik, suku besar. Ada Bani Qainuqa Yahudi, Bani Quraiza, Bani Nazir. Ada juga kaum muslimin. Damping bersama-sama saling menghargai. Begitu mereka melanggar kesepakatan, menyakiti, menghina, maka harga diri seorang muslimah, kehormatannya mahal di hadapan Allah dan Rasul. Tiba-tiba datang dari belakang, Yahudi ini, ibu ini duduk. Bahasa Jawa dia ngomong dia nggak gede cibangnya, buka ainas, dia permainkan, teriak, ya kan? Masih ingat? Halo, teriak. Kemudian ada seorang pemuda Muslim kebetulan di pasar itu mengetahui kejadian itu. Akhirnya Yahudi yang mempermainkan muslimah ini kemudian dikasih pelajaran. Gelut, tahu gelut? Tahu gelut? Berantem. Akhirnya kelompok-kelompok koid, Yahudi ini koid. Tahu koid? Kasih Betawi Pak. Koid. Kasih koid. Oh. Pertanyaan saya, siapa yang jualan duluan? Sehingga gara-gara semua sih. Pemuda Muslim atau Yahudi tadi? Kalau bisa, tak boleh kita mengganggu. Tapi kalau diganggu harus mempertahankan. Itulah Islam. Akhirnya pemuda Muslim ini juga dikeroyok rame-rame dengan temannya Yahudi. Sampai dia kemudian nanti terkapar dan dipanggil Allah dalam keadaan syahadah, syahid. Kalau yang kafir qaid, sangit, yang Muslim syahid. Masya Allah. Mengetahui kejadian itu, Allah abadikan semua peristiwa itu dalam surat berapa? Halo, baru 1 tahun ngaji wis. Dengan sejarah. Dalam surat apa Allah abadikan itu? Kisah itu. Dalam surah Al-Hasyr juz 28, surah ke-59 ayat 13. Al-Hasyr artinya pengusiran dan pengepungan. Rasulullah usir Nabi sedejak orang-orang mereka. Semua sedang orang-orang itu Rasulullah usir, kalau tidak mau keluar perang, diperangi Rasulullah. Bani Qainuqa tidak ada pun tersisa di Bani karena melakukan kesalahan, menodai, mempermainkan hijab muslimah. Mahal di hadapan Rasul. Maka Rasul tidak pernah marah pada perbedaan pribadi. Tapi manakala kehormatan agama diinjak, luar statement Rasul, acting langsung. Tidak ada pun statement, ya kan? Statement yang keras tidak ada. Ampun. Mungkin apa yang diprediksi Rasul sudah tiba zaman waktunya itu. Saya di zaman akan datang satu saat masa orang yang jujur dianggap bohong, orang yang bohong dianggap jujur, orang yang khianat Allah dianggap amanah, yang amanah dianggap khianat. Allahul musta'an. Semoga Allah lindungi kita semua dari fitnah ini. Amin. Jadi tahun keempat Hijriah berulang lagi 2 tahun setelah kejadian itu. Siapa yang melakukan?
Balin nadhir. Balin nadhir apa? Bersekongkol untuk apa ya? Bagus. Menjatuhkan batu di atas kepala.